kunci sukses seorang perantau, santri yang merantau di mana saja. Kuncinya memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan atas nama penasehat Nahdlatul Madinah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zahari Al-Kopeki. Ini Al-Zahari. Al-Kopeki. Waktu dan tempat kepada beliau, kami silakan. wadina ila qaulil haqqi kulla zaman. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya hormati guru kita bersama, kiai kita bersama, Buya Muhammad Nawawi Umar Soleh beserta keluarga dan ibu nyai Dr. Afa Muntazah. Alhamdulillah, yang saya hormati pula sohibul makan sekaligus sohibul makanan Kiai Haji Abdul Manan, senior saya, mentor saya yang selalu gagal untuk menambah makan. Yang saya hormati para nyai, para sahabat, para pengurus Nahdlatul Madinah, baik yang pusat maupun yang di wilayah masing-masing, semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci sukses seorang perantau, kunci sukses seorang perantau, santri yang merantau di mana saja. Kuncinya, kalau saya seingat saya, kata Mbah Umar Soleh, waktu saya ke Jakarta itu diomelin 3 bulan gak diajak ngomong karena Sira belajar pun di Jakarta, Pak. Ke Jakarta pun nunggu duit. Pak belajar pun bagaimana? Netan, waktu pun masih nggak apa-apa, karena saya intinya waktu itu saya belajar ke Jakarta itu pertama nyari gratisan, ya gratisan, beasiswa. Yang penting belajarnya gratis, tempatnya apa? Gratis, dan makannya apa? Gratis. Itu tujuan pertama saya ke Jakarta, tes. Dari 33 provinsi itu satu provinsi diambil 1 orang, dan saya mewakili Jawa Barat. Cuma masalahnya ada persyaratan, ini harus ranking 1 di sekolahnya. Begitu Nyai apa? Saya bingung, di Kempek itu nggak ada ranking, nggak ada apa. Akhirnya saya balik maning jaluk nih Harun itu yang mantan ketua itu, betul jadi ketua kan Fatih. Karena saya takut kalau menghadap Mbah Umar pasti akan diomelin, minta ranking. Akhirnya tolong ketikin saya kalau saya ranking 1. Lulusan akademi apik, akademi Pempek. Jadi rekomendasi aja, karena ijazahnya tidak memenuhi apa syarat untuk dimakan alif kuliah itu. Karena saya punyanya syahadah Quran, syahadah alfiyah. Tapi itu ijazah yang umumnya waktu itu ya jarang wonten apa sekolah. Ya pula naik apa? Dan saya ini ranking 1. Ditulis ngakui cuma. Kemudian saya ikut tes, ditanya apa perlengkapan semuanya, nanti nyusul kalau sudah lulus. Tapi begitu tes, alhamdulillah dites oleh 8 ulama dari sedunia, ada dari Mesir, dari mana. Dan alhamdulillah Ahmad Zahari Al-Kopek itu dapatnya itu komlot, mumtaz gitu. Saya mumtaz itu nggak ngerti apa mumtaz itu. Tahu-tahunya setelah sekarang aja. Nah, ini cerita sedikit. Sukses seorang perantau menurut Mbah Umar, tadi saya ambil dari beberapa
kiai dari Pempek. Wis bakal di Jakarta, ira merantau oli. Yang penting gue bakal meneng Jakarta, aja ado karo masjid, aja ado karo musola. Itu pesennya. Jadi saya setelah selesai kemudian nikah ke Jakarta lagi itu nyari kontrakan yang dekat apa? Masjid, dan saya kebetulan dapatnya musola. Waktu itu saya hanya terlintas. Kenapa kiai pesennya jangan jauh dari apa? Musola, kalau ngontrak atau bikin rumah atau masjid. Waktu itu kebayangnya hanya cuma disuruh ibadah sholat berjamaah. Kan biasanya pahalanya apa? Ternyata setelah tinggal 1 minggu dekat dengan masjid, saya itu berjamaah itu, saya hitung-hitung secara ekonomis mengurangi pengeluaran di apa? Malam Jumat saya ikut tahlil, ngopi, setelah ngopi makan, kan gratis. Kemudian pagi Sabtu ada pengajian, saya datang. Ternyata di Jakarta ada jengkol. Pagi Minggu, malam Minggu, ternyata dihitung-hitung, oh bener juga. Apa kontrakan dekat apa? Dekat masjid itu bukan hanya pahala. Ini kamu. Ini yang muda-muda. Ini sukses. Yang ngajarin siapa? Tukang Manang begitu. Tukang gak ada berkat aja itu sampai sekarang jadi ketua PBN itu bukan karena ilmunya, bukan karena doa dari Kiai Pempek. Doa bukan mau ngomong bener loh, bener. Ini keberkahan. Kang Manang dulu ngontrak di mana-mana itu dulu juga kontraktor dulu lama. Saya tahu miskinnya Kang Manang itu saya tahu. Bener, ini kalau tanyain aja orang kita tahu. Motornya Honda 70, kalau mau khutbah sering mogok. Bener, ngontrak kecil. Tapi beliau selalu sama diskusi. Jangan ado-ado saking apa? Masjid. Dan ternyata dekat masjid itu dulu ya sebelum jadi kiai kayak Kang Manang, itu makan seminggu itu gratis 3 kali. Sudah begitu dari musola itu banyak undangan apa? Tahlilan. Yang diundang itu jamaah masjid. Saudara-saudara besok menuju hari. Jadi Jumat gratis, Sabtu gratis, Minggu apa? Sampai Rabu, sampai apa? Kamis lagi. Itu barokahnya apa? Saya ikut ngaji terus. Guru-gurunya orang Betawi. Saya dengerin aja. Satu saat disuruh baca. Mas, bisa nggak baca kitab kuning? Dikira kitab kuning itu kayak Pempek, Fathul Qorib. Ternyata kitab kuning, kitab gundul itu cetakan At-Tahiriyah. Gundul tapi Melayu. Saya alumni Asyafi, alumni At-Tahiriyah, suruh baca itu saya bakat habis. Besoknya Ustadz tidak datang, saya suruh apa? Ganti. Kan lumayan ini. Dari situlah kemudian dikasih jadwal khutbah. Jadi ngontrak itu cukup khutbah 2 kali. Ini keberkahan nih. Ini pada yang muda-muda ini. Sebelum jadi ketua PBN, kalau sekarang mah, wah duitnya udah nggak kehitung. Ini berkah. Ini kita lagi curhat dari zaman masih muda, masih di Jakarta. Makanya dari teori sukses. Saya nggak jauh-jauh kok ngambil dari wasiatnya Mbah Umar, Mbah Nasir, kemudian itu ya. Dan saya ngikutin begitu aja. Ternyata sholat jamaah itu bukan hanya 27, tapi koneksi dengan masyarakat cepat sekali. Walaupun saya masih apa? Ngontrak. Satu lagi, kemudian karena saya bisa baca kitab Gundul Melayu itu, kemudian banyak orang datang yang seminggu manggilnya emas sampai sebulan mendadak dipanggil Ustaz. Nah ini hebatnya nih orang merantau itu. Akhirnya anak-anak itu pada ngaji ning kontrakan. 2 murid 30. Bayarnya 5.000. Orang bayar pada mau bayar apa? Saya yakin itu bahwa apa yang dipesankan oleh Mbah Umar Soleh ternyata hikmahnya sangat apa? Luar biasa. Yang kedua, sukses di rantau. Ini kan orang merantau kan begitu. Banyak kan merantau kan. Nah, yang kedua tadi oleh Kiai Manang, sudahlah kita alumni itu jangan mikir apa-apa, silakan usaha apa, tapi kita harus mengajarkan apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran
Ya sebenarnya mah perlu dalil. Nah itu Masih belum bilang kiai sih baru dalil. jadi itu ngajarin Quran. Dan saya dengan Kang Manan itu sangat luar biasa itu perjuangan. Nah, kemudian saya ambil yang terakhir, yang ketiga, orang merantau santri itu bakal dari Kang Said. Kang Dudu anaknya kiai. Ini Kang Dudu anaknya apa? Maaf nih ya apa? Kang Dudu anaknya apa? Ya. Walaupun Qur'annya hatam alfiyah apa balik-balik kan kosong. Wong tuae ora duwe apa? Pondok, ora duwe masjid, ora. Sementara kiai yang tua alumni yang tahun 70 dulu mati-mati. Jadi kita langsung ketemu alumni Kang Sepuh itu antriannya suwe. Curhat orang Nunggu apa? Nunggu alumni Kang tahun 70 meninggal dulu, Pak Abdi meninggal khutbah betinggo-enggo. Doa tahlil. Ada. Itu orang Kang, orang kita berjusin. Jadi jare Kang saya, jare kiai, jare leluhur kempet, Kang Dudu anak kiai, kami santri merantau, jadilah pengurus NU. Nah itu tuh. Walaupun ning tingkat ranting, ning anak ranting, ning MBC, syukur-syukur ning cabang, syukur-syukur seperti Kang Abdul Manan jadi ketua PBNU, gajinya tidak ada, tapi tiap bulan uang masuk 2 miliar. Tuh, guru ngaji mobilnya bagus-bagus, gawe pondok miliaran, coba duitnya sendi. Babi ngepet. Apa? Mungkin itu karena kita cuma konsepnya nurut omongannya apa? Dan kita harus nekat, harus berani. Jadi Anda jangan meninggalkan organisasi. Tadi Ibu Nyai kan sudah pesen ya, kenapa alumni Kempek bakal di melu NU akhirnya melu apa? Melu di mana-mana, anak FPI, anak HTI, melu FPI, melu istimewa. Nah, ini artinya bahwa sukses orang merantau itu tadi jadi pengurus NU kan maksa bila perlu maksa temui pengurus NU ditemuin kan tingkat ranting atau tingkat MBC pula jadi ini karena apa nanti kalau tidak diambil oleh orang pondok nanti NU akan diisi oleh orang bukan itu juga sangat berbahaya di Jakarta ini sangat mudah sekali menjadi pengurus apa itu saya sama Kang Manan ini dulu beliau waktu ketua cabang kemudian jadi wakil kemudian langsung diangkat oleh Pak Said ketua LTM apa PBNU lembaga takmir masjid. Masya Allah saya cemburu sama Kang Manan yang namanya Afrika itu sudah dikelilingin semua anak foto nih Aljazair, anak foto nih Maroko saya sudah takon duitnya sendi ternyata ngurusin apa masjid bener itu jadi bener masjid bahkan haji ya Kamanan pertama itu haji apa Haji Abu Bakar apa Haji Rasul pokoknya kalau Haji Agus Mansur sih nggak mungkin dapat rumah gusuran nggak mungkin orang merantau itu tapi kalau Haji Abu Bakar kali Haji apa Fatihah itu gara-gara ngajar beliau itu ngajar apa muridnya itu bahkan di Jakarta itu duduk wong tani saya pengen kalau kemana tuh kalau ngomong kita dua murid ikro direktur apa jadi tiap bulan dikompasin aja sama ustadznya lah terus apa ngajarin ngaji itu kan bakal guru yang miskin tak udanan kan suwe-suwe muridnya itu apa melas akhirnya ya Kang Manan itu dua mobil dua dulu sendiri itu babi ngepet oh ini apa barokah ngajar ngaji nungguin apa masjid dan musola saya kira aja suwe-suwe ngomongnya semakin suwe dosa semakin akeh jadi kita doakan ya alhamdulillah nih alumni Kempek ya Kang Manan khatam Qurannya tahun berapa sih? Tahun khatam Qurannya tahun pinten? Tahun 79 berarti kayaknya akadnya baru sama dia. Kalau saya tahun 83. Saya
saya 83 untuk khatam. Mungkin sampai masih ada yang belum lahir. Saya khatam Fathul Qorib itu tahun 84. Jadi Rokis kan ada Rokis kan kalau lagi rapat musyawarah kan. Makanya kalau saya jadi wakil jadi taklim surya, memang dari dulu sudah jadi Rokis di Fathul Qorib, Rokis di Dahlan, Rokis di Kelani. Walaupun waktu itu nggak paham-paham, yang penting ngomong aja, yang penting di depan. Nah, adik-adik, anak-anakku, alumni Kempek, ayo terus bersemangat. Wis kadung merantau di Jakarta. Ajak balik mana mikiri kampung, pamit ning kampung. Tinggalkan ning kampung, kemudian kampus di Jakarta, terus dihadapi tantangannya. Yang terpenting ilmu Kempek jangan sampai hilang. Apa itu? Quran, parat karo masjid, kemudian meluangin organisasi NU, Nahdlatul Ulama. Insya Allah nanti hidupnya berkah. Saya pernah ngobrol ya, selain nama Kamaran, nama Kang Said. Pernah ngobrolnya kan? Ngobrol. Kalau kita kan belum ngomong apa-apa, ngobrol kampungan. Kang Said pernah ngomongnya apa? Rik, launa kita nih Kempek jadi ketua apa ya NU ya? Saya mikir lama. Dia bilang kayaknya MPC aja udah bagus kok. Berarti bener dong kita. Ya iyalah, begitu pindah ke Jakarta langsung jadi ketum kan. Waktu itu pernah ngomongin Kempek ya kalau jadi apa ya kita NU. Saya kira MPC aja berat. Saingannya waktu kan kecamatannya masih kecamatan Cibaring. Jadi berat sama Om Cibaring ini mau jadi kasih, iya ya. Tapi kita orang Kempek jadi ketua MPC, yang paling mentok itu. Nah, itu keberanian kata Kang Said. Ini ngomongnya Kang Said, ngomong Kiai Kempek ya. Jadi, apa pertama mau? Lulu kan masih ngontrak apa Bayuma Kang Parat masjid, kalau Parat apa? Musola. Nah, ini Kang Yuda ini kenapa nggak kawin-kawin? Apa? Ya kesimpulan dari Ini bekasnya Kang Haji, anu Buya habis makan kok bukannya diminum. Wajahnya langsung. Kalau saya ijazah peret jalan goyang mau. Kita doakan ya sekjen mudah-mudahan cepat nikah. Ini setelah dari hubungan dari sini pulang-pulang langsung ada yang lama. Orang tuanya cantik, soleha, kaya. Harus pegel ngomongnya. Jadi mau bela kita biarkan cinta papa. Ini teman saya Kang Fakudin dulu waktu saya di Asyafia sering bolak-balik. Alhamdulillah ini mas sekolahnya pada resmi. Kang Lubis ke sekolah resmi karena di Kempek waktu itu di spontan sekolahan wonten ijazah. Kula zaman Kang Manang di Jakarta modalnya cuma ijazah al-nekadu. Wah. Ya kira-kira. Tapi alhamdulillah karena Kamanan suka mengajarkan kepada saya, ayo omongan sesepuh Kempek dilaksanakan. Nggih, makaten mawon nuwun sewu umami wonten perkataan kurang enak. Namanya juga sharing dan saya dijadikan penasehat ya. Jadi gitu. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kamu tuh. Pak, apa programnya? Cuma ngomong apa? jadwal khutbah ya. Jadwal khutbah kita. BUMN lumayan. Ayo, Kang, kasih waktu dulu. Terima kasih atas sumbang sarannya dari Kiai Ahmad Jahari selaku penasehat dari Madinah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Nahdlatul Madinah yaitu Kang Ahmad Fadoli. Waktu di tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan Romo Kiai Haji Muhammad Nawawi Umar selaku pengasuh Pondok Pesantren Kempang beserta Ibu Nyai Afwah Mumtazah ingkang sampun dugi teng acara Nahdina Madinah Kempeng. Tapi kali yang terhormat Sohibul Hajat Kiai Haji Abdul Manan Goni dan juga Sekjen Nahdina Pusat Kang Yuda Haidar Nawawi dan juga para pembina atau penasehat Nahdina Madinah Kempeng Kang Muhammad Lubis dan juga Kiai Muhammad Sahari dan Kiai Abdul Manan Goni, dan yang saya muliakan para alumni dan juga tamu undangan. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada semua alumni dan juga pengurus Nahdina Madinah Kempeng ingkang sampun kumpul teng acara Nahdina Madinah teng panggonanipun Romo Kiai Abdul Manan Goni. Untuk diri saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari alumni yang ada di Jakarta atau lebih konkretnya Jabodetabek tidak dapat kumpul semua atau yang ada di data sekitar 40-an atau 30-an, namun yang datang cuman ya 10 apa 20 mungkin tidak bisa hadirnya terhalang oleh pekerjaan atau juga yang masih kuliah mungkin ada jadwal, karena namanya kita semua di sini sedang merantau mempunyai kesibukan tersendiri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus untuk mengenai program Nahdina Madinah Kempeng mungkin dirembuk bareng-bareng awam dari masing-masing ketua untuk memberikan masukan dan juga para sekretaris untuk mencatat mungkin ada masukan-masukan apa. Mungkin dari saya cukup sekian, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jamuan dan juga tempat yang telah disediakan oleh Tuan Hajat atau Sohibul Bait. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mata rantai acara dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan normal, dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Manan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kira bisa diprogramkan untuk pemberdayaan alumni sendiri, misalnya boleh berikan diklat pelatihan apa misalnya, dan bisa ditempatkan di sini. Karena di sini saya niatkan untuk umat, selain memang ini dari selama bagaimana bisa pelatihan di sini. Misalnya begini, saya punya teman, Pak Manang mau pulang pergi pagi pakai sepatu, pakai celana jeans, pakai dasi, berangkat pagi pulang malam sebagai orang kajian, atau memilih pakai sarung, pakai kopiah biasa, pakai kaos oblong, tapi naik Mercy. Itu. Kemudian, nah itu yang saya mau. Saya nggak terikat sama sama kantor pekerjaan yang harus pergi pagi pulang sore. Saya pengen tetap pakai sarung, kemudian naik Mercy. Dan itu yang saya cita-citakan begitu, cuman Mercy-nya yang belum sampai saya. Pakai sarungnya tetap. Ya, ternyata begini, teman saya yang pakai sarung, pakai Mercy itu punya siput 20 tempat. Satu tempatnya dia dapat sharing keuntungan 400.000 sehari kali 20, berarti berapa? 800. 8 juta. 8 juta sehari. Ya, punya siput. Ini sekaligus 20 apa? Ya enggak, satu-satu dulu. Bikin satu, tambah satu lagi. Satu siput itu karyawannya 4. Berarti 80 karyawan. Ada lagi tetangga saya naik Mercy. Saya mengenai orang ini kok santai, hebat. Ternyata punya kios martabak 10. Itu bisa Mercy. Ya. Jadi kawan-kawan ini, saya mau, kalau mau, saya mau panggil ahli martabak Tegal, martabak Bangka, martabak Mesir, bisa bikin pelatihan di sini. Terus mencari tempat strategis, tempatnya tadi itu dekat masjid. Karena masjid ini ada orang pulang malam setiap hari itu berapa kali? 5 kali. Kalau bukannya jam 3 sore, berarti dapat asar, dapat maghrib, dapat isya. Orang-orang keliling ini dari rumah ke masjid itu ada saja yang beli. Di masjid saya ini, masjid atau Haria, itu ada yang jual ketoprak, ada yang jual ayam penyet, semuanya laku di masjid. Ya, jadi itu bisnis yang menjanjikan. Saya ketika sehari sebelum wafatnya Buya Ja'far, dan saya sering nungguin kalau beliau dirawat. Beliau mengeluhkan santrinya. Santri saya ada yang jual nasi goreng di Bandung, ada yang jual martabak. Bagus kan, saya bilang.
itu tinggal nunggu waktu, dikasih motivasi, entrepreneurnya bagus, itu bisa bikin nasi goreng 10 tempat. Ya. Jadi jangan kemudian tidak harus menjadi sarjana ekonomi untuk kaya, untuk sukses secara ekonomi ya. Tetapi tetap tadi pijakannya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zahar. Nah, jadi bisa silahkan programkan pelatihan itu. Saya sendiri lagi mencari siapa ini yang bisa untuk menjadi pengembangan itu. Nanti modalnya satu tempat ini berapa, bisa tempat lain. Yang sudah saya laksanakan itu kopi, cuman kopi itu kurang menjanjikan, lebih menjanjikan kuliner itu. Ya, jadi boleh dikembangkan selain nggak boleh meninggalkan ngaji. Alhamdulillah di sini juga setiap Jumat pagi ada pengajian di sini untuk Ranting Pisangan Timur, pengajian tafsir Jalalain. Saya kira itu untuk menambah motivasi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani minal Qur'anil 'azim. Iftah lana bi khair wa akhtim lana bi khair waj'alna jami'an wa li ahli baitina min ahli khair. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allahi tasirul umur. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min barakatika wa fadlik wa ansur alaina bir rahmatik wa hadibna baina yadayk. Allahumma minka wa ilaika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana